upacara penerjunan mahasiswa kuliah kerja Universitas Diponegoro tim 1 tahun ajaran 2020-2021 Senin 4 Januari tahun 2021 dimulai. Hormati Ketua LPPM Profesor Jafari, kemudian Saudara LP2 KKN, kemudian juga para dekan, para wakil rektor, dan semua mahasiswa peserta KKN tim 1, serta para kepala biro, tendik, dan semuanya yang terlibat dalam penerjunan mahasiswa KKN tim 1 tahun 2021. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah masyarakat tidak menjadi halangan bagi Universitas Diponegoro untuk tidak melakukan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN tim 1 Universitas Diponegoro yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari hingga 16 Februari nanti dengan mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals. KKN dilakukan di lokasi asal masing-masing, di mana mahasiswa secara individu atau berkelompok melakukan realisasi program kerja mereka dari daerah asal mereka masing-masing, dimulai dari isu COVID-19 hingga membuat program kerja yang berkaitan dengan ilmu studi yang diambil oleh mahasiswa. Pengasinan adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Daerah Pengasinan berbatasan dengan Desa Jatimulya dan Pondok Timur di sebelah timur, Jalan Tol Jakarta Cikampek, Unisma dan Kalimalang di sebelah utara, Kelurahan Rawalumbu dan Kelurahan Sepanjang Jaya di sebelah barat, dan Kelurahan Bojong Menteng dan Kelurahan Mustika Jaya di sebelah selatan. Kawasan yang tercakup di daerah Kelurahan Pengasinan antara lain Pondok Hijau Permai, Taman Bekasi Asri, Perum Bumi Bekasi Baru Utara, Narogong, dan Perum Bumi Bekasi Baru Selatan bagian timur. Kelurahan Pengasinan berdiri sejak tahun 1981 sebagai pemekaran dan Kelurahan Margahayu. Menurut informasi dari sesepuh dan tokoh masyarakat setempat, konon di Pengasinan Tengah dulu terdapat kubangan tempat memandikan kerbau. Air serapan di penduduk di sekitar itu terasa asin, maka dari itu daerah ini dinamakan Pengasinan. Program pertama yang kami ajukan adalah sosialisasi online dengan pelajar di Kota Bekasi dengan mengusung tema Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19. Dengan maksud dan tujuan yang pertama ada memberikan sosialisasi mengenai vaksin, protokol kesehatan, dan psikoedukasi tentang stress management untuk para pelajar di SMA 13 Kota Bekasi. Yang kedua, ada meningkatkan kesadaran para pelajar akan adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dengan sasaran adanya sosialisasi online ini bekerja sama dengan pihak SMA 13 Kota Bekasi dalam memberikan sosialisasi online kepada siswa dan siswinya. Untuk pelaksanaan kegiatan ini diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dimulai dengan pukul 8.30 sampai 9.30 pagi di Microsoft Teams. Dari kegiatan yang pertama ada pengenalan dan penerapan vaksin, lalu yang kedua ada penerapan protokol kesehatan, lalu ditutup dengan materi stress management dalam sekolah daring. Program ini ditujukan untuk memberikan edukasi kepada siswa SMA 13 Kota Bekasi yang sedang menjalani sekolah daring. Sebelum mulai materinya mungkin kenalan dulu ya. Kenalin semuanya, nama aku Arum Laila, teman-teman bisa panggil aku Arum. Aku dari Universitas Diponegoro, jurusan Antropologi Sosial 2017. Salam kenal semuanya, aku by the way alumni 13 juga, cuma udah lama. Oke, next. Oke, nah jadi objektif dari sesi hari ini gitu, trauma kayak merasa takut nih akan terjadi lagi gitu. Kita udah merasa kayak atau kayak udah nggak berguna lagi hidupnya karena misalkan udah nggak punya rumah, udah nggak punya pekerjaan dan sebagainya, di mana itu asal dari bencana alam tersebut gitu, yang mengakibatkan ya udah runtuhnya lah semua kehidupannya kayak gitu. Dia merasa udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan itu akan menyebabkan biasanya awalnya mungkin pusat
Untuk program kedua yaitu membuat buku saku yang berbentuk electronic book dengan judul Digital Parenting, mengoptimalkan potensi anak di era digital. Program ini ditujukan bagi warga, khususnya orang tua di Kelurahan Pengasinan, Kota Bekasi. Program ini diadakan akibat masih banyaknya orang tua yang belum sadar pentingnya mendidik dan menggali potensi anak di era digital ini. Maka di sini saya akan membuat buku saku dan electronic book yang berisikan tips and trik mengenai bagaimana cara membangun potensi anak di era digital ini. Dengan maksud dan tujuan, yang pertama memperkenalkan kepada orang tua apa itu era digital dan pentingnya akan mengawasi perkembangan anak di era digital ini. Lalu yang kedua, agar mengenal anak dan menggali potensi anak di era digital agar dapat mengikuti perkembangan di era digital. Dan yang terakhir, memberikan tips and trik mengenai mempersiapkan anak untuk menggali potensi terbaiknya di era digital ini. Just sort of a thing in the world. I'll say you're the best morning. Nothing's gonna be